Kita lanjutkan untuk contohnya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 6 cm. Berapa panjang diameter lingkaran tersebut? Ya, perlu kita pahami. Sebuah lingkaran, jari-jarinya berapa? Ya, 6 cm. Perhatikan gambarnya. Karena jari-jari, sehingga panjangnya hanya setengahnya dari titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Yang ditanyakan apa? Panjang diameter lingkaran. Ayo, tadi simbol untuk menuliskan jari-jari apa? Ya, huruf R kecil. Jari-jari lingkaran panjangnya 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang diameter lingkaran. Kita tadi sudah mengetahui bahwasanya diameter itu panjangnya 2 kali panjang jari-jari. Atau D sama dengan 2 kali R. R-nya sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Jadi, panjang diameter lingkaran tersebut adalah 12 cm. Bisa dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan tentang keliling lingkaran. Ya. Ini ada 2 metode yang kita gunakan untuk mengukur keliling lingkaran. Yang pertama, mengukur keliling lingkaran dan diameter permukaan benda berbentuk lingkaran. Langkah yang pertama, cari benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Di sini Ibu ambil contoh tutup gelas. Ya, permukaannya kan berbentuk lingkaran. Kalian nanti bisa mencari contoh benda yang lain yang permukaannya berbentuk lingkaran. Misalkan permukaan piring yang berbentuk lingkaran, kemudian permukaan jam dinding yang berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, lilitkan benang atau tali rafia di sekeliling tutup gelas. Kemudian ukurlah panjangnya, nanti kita ketemu kelilingnya. Nah, perhatikan gambar nak. Permukaan tutup gelas berbentuk lingkaran. Kemudian kita lilitkan benang atau rafia di sekeliling tutup gelas. Nah, kemudian tali ini kita rentangkan kembali, kita ukur menggunakan penggaris, nanti kita temukan atau kita peroleh lingkaran, keliling lingkaran, seperti itu. Dari contoh yang ada, setelah Ibu lilitkan benang, kemudian Ibu tarik garis lurus di tepi penggaris, ternyata diperoleh kelilingnya adalah 22 cm. Kemudian langkah yang ketiga, ukurlah garis tengah tutup tersebut dengan menggunakan penggaris. Maka ketemulah diameter tutup gelas tersebut. Nah, dari permukaan tutup gelas ini, kita tarik sebuah garis lurus dengan menggunakan penggaris. Nah, garis tengah ini yang kita sebut sebagai diameter. Ya, Ibu peroleh 7 cm. Nah, ini menggunakan metode yang pertama, cara manual ya anak-anak. Jadi kita mengukur secara langsung sebuah permukaan benda yang berbentuk lingkaran. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut kalau sudah. Nah, ini tugas yang pertama, nak. Perhatikan, tadi Ibu ambil contoh tutup gelas. Nama bendanya kita isikan pada kolom nomor 1. Ini tutup gelas. Kelilingnya tadi berapa? 22 cm. Kemudian diameternya? Ya, 7 cm. Nah, perhatikan kolom yang kelima. Di sini kalian mengisi keliling dibagi diameter.
Sehingga tinggal mengisikan kelilingnya 22 dibagi diameternya adalah 7. Jadi 22 dibagi 7. Hasilnya adalah 3,14. Ya. Tugas yang pertama ya, Nak. Kerjakan dulu tabel di atas, tabel yang ini, agar tidak menumpuk tugasnya. Jika sudah selesai, segera upload di Classroom. Setelah itu baru melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Nah, jadi untuk tugas yang pertama, kalian apa, Nak? Iya, mencari benda berbentuk lingkaran. Permukaannya ya, berbentuk lingkaran. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 buah. Tadi Ibu sudah ambil contoh tutup gelas. Kalian bisa mencari contoh permukaan benda yang berbentuk lingkaran yang lainnya. Tadi Ibu sudah sebutkan, misal jam dinding, piring, atau mungkin kursi yang berbentuk lingkaran, atau meja berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Untuk tugas yang pertama bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Keliling lingkaran dengan menggunakan rumus. Ya. Keliling lingkaran, rumusnya adalah Pi kali D. Coba perhatikan yang berikutnya. Kita ketahui bahwa K sama dengan Pi kali D. K itu untuk keliling ya, Nak. Maka untuk mencari D atau diameter, dengan menggunakan rumus ini, kita peroleh D sama dengan K per P. Diameter sama dengan keliling dibagi Pi. Bisa dipahami? Ya. Lanjut, ya. K sama dengan Pi kali D. Padahal kita tadi sudah belajar, sudah mengingat bahwasanya diameter panjangnya 2 kali jari-jari. Sehingga D sama dengan 2R. Tinggal kita ganti. D diganti dengan 2R karena besarnya sama. Nah, biar lebih rapi, maka angka 2 kita pindah ke depan. Sehingga K sama dengan 2pi R. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari. Ya, keliling sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari. Dari rumus yang ada, kita coba cari jari-jari dengan menggunakan rumus keliling. Ya, kalau tadi mencari diameter dengan menggunakan rumus keliling adalah D sama dengan K per Pi. Sekarang mencari jari-jari jika kelilingnya diketahui. R sama dengan K per 2Pi. Bisa dipahami ya anak-anak dua perbedaan rumus ini? Ibu ulangi sekali lagi. Rumus yang Ibu tunjuk ini mencari diameter ketika kelilingnya diketahui. Sedangkan rumus yang kedua, mencari panjang jari-jari ketika kelilingnya diketahui. Seperti itu anak-anak. Ya, kita tadi sudah tahu bahwasanya Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. D adalah diameter lingkaran, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran sudah bisa dipahami?